Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Majisti Gamarbati dengan NIM channel 1141016 dari kelas B dari kelompok 1 dengan asisten dosen Kak Kamil Trisa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sitoepitel, di mana bentuk dari tugas gagal responsi sitoepitel saya. Pertama yaitu mitosis. Nah, mitosis itu merupakan pembelahan sel, dan salah satunya itu kita mengambil mengambil sediaannya itu dalam akar bawang, dimana kita bisa lihat beberapa sel ini terjadi perubahan pembelahan sel. Nah, paling pertama itu adalah interfase. Interfase itu ketika sel belum ingin membelah, di mana sel masih dalam keadaan utuh. Selanjutnya profase, di mana sel ingin melakukan pembelahan, di mana nukleusnya sudah pecah dan membentuk kromatin. Selanjutnya yaitu metafase, di mana seluruh kromatin tersebut mengarah ke garis tengah ekuator untuk siap-siap membelah. Nah, selanjutnya itu adalah anafase, di mana kromatin tersebut ditarik ke kanan dan ke kiri untuk siap membelah. Nah, selanjutnya itu adalah telofase, di mana terjadi pemisahan antara kromatin tadi mengarah dari kanan ke kiri. Baik, saya akan menggambarkan proses tersebut. Nah, baik, paling pertama itu adalah interfase, di mana nukleusnya itu masih tetap dan belum ada proses untuk ingin membelah. Selanjutnya adalah profase, di mana sel tersebut ingin membelah, di mana nukleusnya pecah dan membentuk dan di dalamnya membentuk kromatin seperti ini. Selanjutnya adalah metafase, di mana sel-sel tadi itu bergerak mengarah ke tengah untuk siap-siap membelah. Nah, membelah dari ke kanan dan ke kiri seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada anafase, di mana kromatin tadi ditarik ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah itu pada proses telofase, di mana sudah terjadi pembelahan dan ingin untuk memisahkan antara satu sel yang lain dengan satu sel yang lain. Nah, sekian dari proses mitosis. Selanjutnya saya akan berpindah ke jaringan epitel. Nah, selanjutnya adalah jaringan epitel. Nah, jaringan epitel terbagi atas beberapa jenis, yaitu paling pertama jaringan epitel selapis gepeng, di mana kita mengambil sediannya itu pada lamina parietalis kapsula Bowman dengan pewarnaan He. Kita bisa lihat di sini itu ada sel-sel gepeng di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu adalah
selanjutnya itu adalah epitel selapis kuboid dengan sediaannya itu adalah cortex renalis dengan pewarnaan He. Kita bisa lihat di sini terdapat epitel selapis kuboidnya. Nah, selanjutnya adalah epitel selapis torak. Nah, pada epitel selapis torak ini kita mengambil sediaannya pada vesica velea dengan pewarnaan He. Nah, kita bisa lihat di sini ada epitel selapis toraknya yang mengelilinginya. Nah, selanjutnya adalah epitel bertingkat. Nah, pada epitel bertingkat ini kita mengambil sediaannya pada trakea dengan pewarnaan He. Nah, pada epitel bertingkat ini kita bisa lihat ada kinosilianya yang berfungsi sebagai pembersihan. Selanjutnya ada sel goblet, ada sel torak bersilia, ada membran basalis, dan ada sel basalis itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah epitel transisional. Nah, epitel transisional itu memiliki ciri khas, yaitu ada sel payung di atasnya, dan ada sel polihedralnya, dan ada sel-sel kubis tingginya. Nah, kita mengambil sediaannya ini pada vesica urinaria dengan pewarnaan He. Nah, selanjutnya adalah epitel berlapis gepeng epitel berlapis gepeng bertanduk dengan sediaannya itu kulit hidung sapi dengan pewarnaan Mallory Azan. Nah, yang membedakan antara bertanduk dan tidak bertanduk itu adalah kalau bertanduk dia ada terjadi keratinasi, sedangkan keratinisasi, sedangkan kalau tidak bertanduk itu tidak mengalami keratinisasi. Nah, di sini kita bisa ada 6 bagian, yaitu ada stratum disjunctivum, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum di bawah ini. Setelah itu ada stratum basalis dan ada ini ada stratum basalis, ada stratum granulosum, dan ini adalah stratum spinosum. Jadi ada 6, jadi ada stratum disjunctivum, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, sama stratum basalis. Selanjutnya adalah epitel berlapis gepeng. Selanjutnya adalah epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Nah, pada epitel berlapis gepeng tidak bertanduk ini kita bisa temukan di dalam esofagus dengan pewarnaan He. Nah, di sini terdapat sel gepengnya dan terdapat sel basalnya, dan ini adalah membran basalnya. Dan terdapat sel kubis juga di atas ini. Nah, itu tadi jaringan epitel yang tadi. Selanjutnya adalah, nah, itu tadi penjelasan saya tentang jaringan epitel. Selanjutnya masuk ke dalam kelenjar. Nah, dalam preparat ini kita mendapatkan 3 kelenjar, yaitu yang pertama itu ada kelenjar merokrin, kelenjar merokrin, kelenjar holokrin dan kelenjar apokrin. Nah, apa yang membedakan antara ketiga ini dan bagaimana mekanisme kerjanya? Bagaimana mekanisme sekresinya? Nah, pada kelenjar merokrin itu sekresinya itu dengan eksositosis, itu tanpa merusak sel itu sendiri. Jadi dia mengekskresikannya itu dengan tanpa merusak selnya. Sedangkan kalau kelenjar holokrin itu dia malah kebalikan dari merokrin, itu dengan melisiskan selnya atau dengan menghancurkan selnya. Jadi ketika dia mengekskresikan zatnya, dia itu menghancurkan selnya. Nah, selanjutnya adalah kelenjar apokrin. Nah, bagaimana sekresinya? Kalau apokrin itu hanya merusak bagian apikalnya saja atau bagian atasnya saja. Dia menghancurkan sel bagian atasnya saja untuk mengekskresikan zat-zat tersebut. Selanjutnya kelenjar mucocerus dan kelenjar seromukos. Nah, mucocerus itu kenapa bisa disebut kelenjar mucocerus? Karena terdapat lebih banyak mukosnya daripada serusnya, makanya disebut mucocerus. Sedangkan pada seromukos lebih banyak serusnya daripada mukosnya. Oke, baik, sekian dari saya.
penjelasan tentang kelenjar saya ucapkan terima kasih.